Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Allah menganugerahkan hati yang baru kepada manusia. Allah hendak tinggal menetap dalam hati manusia. Hati yang baru ialah tanah yang baik dan subur untuk menampung dan menumbuhkan benih sabda Allah. Pada saatnya, tanah itu akan menghasilkan panenan yang melimpah. Maka, olahlah hidup kita setiap hari agar dapat menampung benih sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, semoga benih sabdamu bertumbuh subur dalam hidup kami, kendati ada banyak ancaman bagi pertumbuhannya. Semoga sabdamu menumbuhkan pengharapan di tengah himpitan kekhawatiran dunia saat ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, perumpamaan yang Yesus sampaikan menarik hati saya untuk merenungkan secara mendetail. Dan beberapa poin permenungan saya bagikan untuk kita. Pertama, saya pun memunculkan pertanyaan, mengapa penabur itu tidak menaburkan benihnya hanya di tanah yang subur saja, supaya semuanya menghasilkan panen dan tidak ada satupun benih yang gagal? Untuk tahu apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini, kita harus melihat tradisi pertanian di Palestina. Sebelum tanah itu diolah, digarap, seorang petani memang sudah terlebih dahulu menaburkan benih. Sekarang kita bisa menangkap, dan tidak mengherankan bagi kita apabila benih itu ada yang jatuh di sembarangan tempat saja, karena tanahnya memang belum diolah. Si penabur sadar bahwa benih yang dia taburkan beberapa pasti tidak akan memperoleh tanah yang baik. Tetapi juga ada pengharapan dalam hatinya. Ada benih yang akan bertumbuh dan menghasilkan panenan. Kedua, penabur itu mengerti terdapat banyak rintangan dalam proses pertumbuhan benih itu. Dimakan burunglah, akarnya tipislah, dihimpit semak durilah, tetapi dia juga punya pengharapan akan menghasilkan panen yang melimpah, dan itu tetap ada dalam pengharapannya. Dan ada hal di luar yang biasa kita pikirkan, justru Yesus lakukan, ialah benih yang jatuh di jenis tanah yang tidak subur pun diperhatikan oleh Yesus. Yesus tidak hanya berbicara yang baik-baik, yang subur-subur, yang menerima sabdanya, tetapi juga yang menolak pewartaan sabdanya diperhatikannya. Poin ketiga, ada dua hal penting yang berjalan bersamaan, yaitu menerima sabda kerajaan Allah dan mengerti. Tiga jenis tanah yang di bagian awal dijelaskan dengan orang yang mendengarkan sabda Allah dan tidak mengerti. Dan ketika menjelaskan tentang
tanah yang baik dan subur, dijelaskan tentang orang yang mendengarkan sabda Allah dan mengerti. Orang tidak hanya mendengar sabda, bahkan hafal di dalam kepalanya, tetapi tidak mengerti dalam menghidupinya. Disamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang tidak baik. Sabda Allah diterima dan harus dimengerti seutuhnya, bukan hanya secara intelektual di kepala kita, tetapi mendarah daging di dalam hidup dengan penuh komitmen total, sehingga orang menjadi sanggup menghadapi terpaan ancaman dan akhirnya memberikan hasil panenan. Pengertian itulah yang membuat seseorang menerapkan dan menghidupi sebagai bagian dari hidupnya. Dan Bunda Maria adalah tanah yang baik. Dia mendengarkan, merenungkan sabda Allah dalam hatinya. Dia mengerti dan dia menghidupi seluruh sabda itu. Tidak ada satupun yang gugur dalam kehidupannya. Poin keempat dan penutup ialah, guna menjadi tanah yang baik, setiap orang harus bertobat. Dengan mengolah hidupnya, membuang segala batu yang keras dan semak duri yang meliliti hidupnya. Sebagai seorang murid, pertobatan merupakan langkah awal untuk mengolah diri dengan sungguh-sungguh dan menyediakan diri sebagai tanah yang baik dan subur itu. Semoga kita selalu senang mendengarkan sabda Allah dan mengerti untuk menghidupinya sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus berkenanlah mendampingi kami di tengah kerasnya arus kehidupan dan gilanya tawaran dunia yang menggiurkan. Sekalipun dunia tampaknya berjalan menuju kehancuran, anugerahkanlah pengharapan akan keselamatan yang melimpah. Dikaulah Tuhan dan penyelamat kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari hidup dalam pertobatan sejati sebagai langkah awal mengolah diri menjadi tanah yang baik dan subur. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku.